Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royani Afifah Hairunisa, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hamzah Wadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang epistemologi. Nah, istilah epistemologi pasti ada teman-teman yang sudah tahu, dan ada juga yang baru mendengar istilah epistemologi itu. Lalu sebenarnya epistemologi itu apa sih? Nah, langsung saja yuk kita ketahui siapa yang mengenalkan istilah epistemologi. Ternyata yang mengenalkannya adalah seorang ahli yang bernama James Frederick Ferrer. Nah, setelah kita sudah mengetahui siapa pengenalnya, kita langsung membahas epistemologi. Nah, ternyata epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Ternyata epistemologi juga sering disebut sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge. Kenapa sih disebut sebagai teori pengetahuan? Karena dalam epistemologi lebih membahas terhadap konsep, kriteria pengetahuan, sumber pengetahuan, jenis pengetahuan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat menurut beberapa ahli mengenai epistemologi. Nah, menurut pendapat yang pertama, ini datang dari seorang ahli yang bernama David Walter Hamlin. Nah, beliau ini mengatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengandaian-pengandaian, serta secara umum hal itu dapat diandalkannya sebagai penegasan bahwa orang itu memiliki pengetahuan. Nah, menurut pendapat yang kedua, datang dari seorang ahli yang bernama Protasius Hardono Hadi. Nah, beliau mengatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian, kita akan bahas mengenai ruang lingkup epistemologi. Nah, ruang lingkup epistemologi ini ternyata ada 6. Yang pertama itu ada hakikat, kemudian ada unsur, kemudian ada macam, yang kemudian selanjutnya itu ada tumpuan, kemudian ada batas, dan terakhir itu ada sasaran pengetahuan. Nah, dalam ruang lingkup epistemologi itu membahas yang 6 ini. Nah, ada juga aliran epistemologi. Aliran yang pertama itu adalah aliran empirisme. Nah, menurut aliran ini bahwa manusia itu memperoleh pengetahuannya itu dari pengalamannya, atau bisa juga dari pengalaman indrawinya. Contohnya seperti apa? Nah, seseorang itu tahu api itu panas. Karena apa? Dia sudah memiliki pengetahuan bahwa api itu panas. Misalkan dari pengalamannya, mungkin dia sudah terbakar, mungkin dia sudah menyentuh api, dan dia merasakan api itu panas. Nah, setelah itu dia tahu bahwa dia memiliki pengetahuan bahwa api itu memiliki sifat yang panas. Nah, aliran yang kedua itu adalah aliran rasionalisme. Nah, menurut aliran ini, akal itu adalah dasar dari kepastian pengetahuan. Maksudnya apa sih? Misalkan nih, kita tidak akan bisa pintar kalau tidak belajar. Nah, aliran yang ketiga itu adalah aliran positivisme. Nah, menurut aliran ini bahwa indera itu sangat penting untuk pengetahuan. Tetapi selain indera itu bisa dipertajam dengan alat bantu seperti media-media. Nah, kemudian dipertajam lagi atau dikhususkan lagi dengan eksperimen atau percobaan-percobaan penelitian. Nah, dalam aliran selanjutnya itu ada namanya aliran intuisionisme, di mana aliran ini mengatakan bahwa bukan hanya indera saja yang terbatas, namun akal juga terbatas. Aliran kritisme, di mana aliran ini mengatakan bahwa walaupun pengetahuan itu berasal dari indera, namun tidak lengkap juga jika tidak disandingkan dengan pengetahuan atau pengalaman seseorang. Nah, aliran terakhir itu bernama aliran idealisme, di mana aliran ini mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik itu hanya dapat dipahami dari pengetahuan jiwa dan roh saja. Nah, jadi itulah pembahasan kita mengenai epistemologi. Nah, dari pembahasan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa epistemologi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan, khususnya dalam peradaban manusia di era global sekarang ini. Jadi, itu ya teman-teman kesimpulan dari pembahasan kita, yakni epistemologi. Nah, mungkin itu saja dari diri saya pribadi, kurang lebihnya
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.